Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang managing file. Ada 10 poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, kemudian ada perintah ls advance, membuat directory dengan mkdir, perintah cp, perintah mv, dan yang terakhir ada perintah rm. Kemudian kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Kita akan berkenalan dengan file-file yang terdapat pada Linux. Paling atas ini itu terdapat root. Root merupakan user dengan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori yang ada di bawahnya. Untuk basic, kalian cukup kenali saja yang usr, home, dan etc. Tetapi untuk etc tidak tertampil di sini ya. USR merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Ketika kalian menginstal aplikasi, nanti akan diletakkan pada direktori USR. Kalau di Windows, USR itu sama dengan file. Lalu home merupakan direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Ketika kita masuk ke home directory pada Linux, itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian. Itu kita baru memiliki satu server. Kemudian yang terakhir ada etc. etc merupakan konfigurasi server pada Linux. Ketika kalian membangun sebuah web server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya otomatis akan pada direktori etc. Ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kalian buka VirtualBox, lalu login, masukkan sandinya. Kalian bisa cari file. Ketika kalian buka, itu direktorinya akan langsung diarahkan ke direktori home. Untuk melihat user, kalian harus ke file directory root. Caranya, kalian bisa klik other location, kemudian klik yang ini, root atau slice. Di sini banyak file yang akan kita pelajari nanti. Ini ada direktori home, lalu klik. Nah, ini muncul nama user saya ya. Kalian juga bisa cek parent directory dengan klik panah, kemudian ke properties. Nah, di sini foldernya itu lambang slice atau root. Home tidak terlihat karena home bukan folder saya yang sekarang. Di sini saya berada di direktori home. Dan ini hanya memperlihatkan parent folder. Untuk melihat home atau parameter parent folder, ini saya close. Lalu masuk ke home. Kemudian ke properties. Kalian bisa lihat di sini parent directory-nya adalah home. Kemudian kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu navigasi path. Kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Jadi, ini merupakan perintah dasar yang biasa digunakan pada CLI.
Karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Kita akan belajar dasarnya dulu dari perintah cd. Ketika kalian sedang menggunakan CLI dan mau masuk ke direktori, itu kalian gunakan cd. pwd digunakan untuk melihat direktori yang sekarang atau untuk mengecek keberadaan kita. Lalu ada ls. ls untuk melihat isi dari setiap direktori. Kita bisa melihat file-file apa saja yang ada pada suatu direktori dengan menggunakan perintah ls. Sekarang kita coba saja, kalian masuk dulu ke VirtualBox, lalu jalankan servernya. Jika sudah, bisa masuk ke file dan juga terminal. Ini saya sudah ya. Kemudian kita akan masuk ke root. Jika di file, itu kita bisa klik other location, lalu klik yang ini, itu langsung menampilkan banyak direktori. Sedangkan kalau di CLI, kita harus memasukkan perintah su. Lalu enter. Kemudian di sini dimintai untuk memasukkan passwordnya. Nah, saya akan masuk ke home direktorinya root. Kalau di file itu kita tinggal klik saja direktorinya root. Ini. Lalu ini kita disuruh memasukkan password rootnya. Ya, ini kita sudah masuk. Kalau di CLI itu kita harus menuliskan perintah cd spasi slice root. Lalu enter. Sekarang kita masih berada di direktori root. Caranya kalian bisa masukkan perintah pwd. Ini benar ya, kita berada di direktorinya root. Lalu gunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada di direktorinya root. Karena pada folder itu belum ada apa-apa, jadi ketika saya ls itu kosong. Seperti ini ya. Ketika saya masuk ke home dengan perintah cd spasi slice home. Kemudian kita masukkan pwd, lalu ls. Nah, ini kalian bisa lihat, dia menampakkan user saya. Lalu gimana kalau kita masuk ke rootnya dengan perintah cd spasi slice, lalu enter. Saya ls. Nah, di sini dia akan ada banyak direktori. Kita akan coba cek untuk memastikan. Nah, di sini benar ya ada banyak. Nih. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya menggunakan slice atau root. Sedangkan relative path itu tidak diawali slice atau root. Nanti kita akan menggunakan absolute path dan relative path. Kalian bisa lihat gambar di sini. Misalkan saya berada di home. Ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, saya harus mengawali perintah dengan lambang slice atau root. Yang mana ketika saya ingin memasukkan ke bin, saya harus menggunakan perintah cd atau bin. Karena direktori bin dan lib itu dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root agar langsung berpindah ke direktori bin. Sedangkan di direktori usr,
Ini ketika kita ingin masuk ke lib, cukup menggunakan perintah cd-lib tanpa perlu slice. Langsung saja kita praktikkan pada terminal. Dan saya akan membuka file untuk membandingkan dengan CLI-nya. Saya akan masuk ke directory root, lalu ke other location, lalu yang slice, yang CLI, saya akan ketikkan su, kemudian password, lalu ini saya sudah berada di root. Saya akan masukkan perintah cd spasi slice root. Untuk masuk ke directory root, saya akan masuk ke folder etc di file ini. Kemudian masuk ke Apache 2. Sebelum masuk ke Apache, kita harus masuk ke etc dulu. Sedangkan saya akan coba langsung masuk ke Apache melalui directory di CLI, yaitu dengan menggunakan absolute path. Masukkan perintah cd spasi slice etc slice apache, lalu enter. Lalu saya akan masukkan komen pwd. Nah, ini sudah masuk ke dalam file Apache 2. Lalu saya akan masuk lagi ke root dengan komen cd slice, lalu enter. Saya akan coba masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan absolute path, yaitu dengan cara cd apache 2. Bisa kalian lihat di sini tidak bisa ya. Jadi perintah tanpa menggunakan slice itu dinamakan relative path. Untuk menjalankan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya dulu. Di sini saya akan masukkan perintah cd etc. Lalu enter. Lalu langsung masuk ke Apache 2 dengan perintah cd apache 2. Nah, di sini tidak perlu menggunakan slice untuk memasukkannya. Jadi persyaratan untuk menggunakan relative path yaitu kita tidak boleh lompat langsung. Misalkan ketika kita ingin masuk ke dalam bin dan kita akan menggunakan relative path, maka kita harus masuk ke user dan directory user dulu. Jadi kita sedang berada di home, tapi kita ingin masuk ke bin, itu tidak bisa langsung menggunakan relative path-nya. Lalu yang keempat ada special character. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter-karakter spesial pada Linux, yaitu seperti titik, lengkung, dan dolar. Kalian masuk ke terminal dulu. Di sini saya akan menjelaskan lambang lengkung. Ini. Jadi lambang lengkung itu menandakan bahwa kita sedang berada di dalam directory home. Untuk mengeceknya, kalian ketik pwd. Nah, ini saya berada di home Wulan. Tapi ini kita belum masuk ke home directory-nya root. Untuk masuk ke home directory-nya root, kita bisa masukkan perintah cd spasi slice root. Nah, jadi seperti ini tampilan dari home directory root. Kemudian tanda lengkung dan pagar ini, pagar melambangkan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi, kita bisa melakukan apapun pada Linux. Lalu saya akan keluar dari root dengan perintah exit. Kedua, di sini ada lambang dolar yang menandakan bahwa kita sedang berada di hak user.
Ketika kita sedang berada di hak user biasa, kemudian jika terdapat tanda titik, ini melambangkan direktori kita yang sekarang. Ketika saya ls, itu berarti saya sedang meminta untuk diperhatikan file pada direktori yang sekarang. Nah, di sini adalah isi file dari direktori yang sekarang. Oke, selanjutnya saya akan coba masuk ke dalam root lagi. Lalu saya akan coba masuk ke dalam slice seperti biasa menggunakan perintah cd spasi slice. Kemudian saya akan coba ls. Nah, di sini ada file dari direktori yang sekarang, yaitu pada direktori slice. Lalu saya akan coba masuk ke cd etc. Lalu saya akan coba masuk ke dalam direktori yang ada di slice etc lagi. Saya akan ls. Nah, di sini terdapat direktori Apache 2. Kemudian saya akan coba masuk ke direktori Apache 2. Nah, sekarang saya coba berada di slice Apache 2 yang dimana parent Apache 2 adalah etc. Kita akan memasuki ke pembahasan yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Kalian harus masuk ke file dan terminalnya dulu. Di sini saya akan membuat file dengan perintah touch. Langsung saja di sini saya akan memasukkan perintah touch 123.txt, kemudian enter lalu ls. Nah, ini sudah ada filenya. Kemudian saya akan coba cek pada file apakah ada 123 ini ya. Nah, ini sudah ada. Jadi seperti itu saja. Kita akan memasuki ke pembahasan yang keenam, yaitu perintah ls advance. Jadi ls itu suatu perintah yang kita gunakan untuk melihat suatu file pada direktori. Lalu apa perbedaannya ls dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia nanti akan memperlihatkan detail dibanding ls biasa. Seperti biasa, kita langsung masuk ke terminal. Di sini saya sedang berada di home directory, lalu saya akan ls. Ini dia menampilkan file-file. Selain ls advance itu juga ada ls min a. Fungsinya untuk melihat file yang bersembunyi atau hidden file. Biasanya hidden file itu ditandai dengan titik. Ini ya, ini titik. Selain itu juga ada ls min l. Digunakan untuk melihat detail dari setiap file. Kemudian kita bisa gabungkan keduanya menjadi ls min la. Fungsinya untuk melihat hidden file, sekaligus kita juga bisa melihat detail hidden filenya. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Kita akan coba membuat direktori dengan perintah mkdir. Kalian buka dulu terminalnya, kemudian saya akan ketikkan perintah yaitu mkdir direct new. Kemudian enter lalu ls. Nah, di sini direktorinya sudah terbuat ya. Selanjutnya saya coba masuk ke direktorinya.
Untuk masuk kita bisa ketikkan perintah cd direct new, kemudian enter, lalu ls. Nah, ini masih kosong ya, belum ada file apapun. Kemudian saya akan coba mempraktikkan untuk direktori di dalam direktorinya. Sebelum itu, saya akan keluar dulu dengan perintah cd spasi titik-titik, kemudian enter. Kembali ke parent direktorinya ya. Langsung saja ketikkan perintah mkdir dir1, kemudian enter. Lalu mkdir dir1 slice dir2, kemudian enter. Lalu mkdir dir1 slice dir2 slice dir3, kemudian enter. Lalu ls. Nah, kemudian ini sudah ada dir1. Saya akan coba masuk ke dir1 dengan perintah cd dir1, kemudian enter, lalu ls. Ini terdapat dir2 ya. Saya akan masuk ke dir2 dengan perintah cd dir2, kemudian enter, lalu ls. Kemudian di sini ada dir3. Saya akan masuk ke dir3. Perintahnya cd dir3, kemudian enter, lalu ls. Nah, di sini tidak akan ada apa-apa ya, karena isi dari dir3 itu masih kosong. Ya, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu perintah cp. Kita akan menggunakan perintah cp. Yang belum tahu apa itu cp, jadi cp adalah perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy file atau direktori, yang dimana cp itu singkatan dari copy. Kemudian kalian buka file dan terminalnya dulu. Di sini kita akan membandingkan keduanya. Bagaimana cara mengcopy di file dan di terminal. Yang pertama, saya akan mencoba di file dulu. Jadi di sini saya memiliki file di direktori dokumen. Secara umumnya, jika kita menggunakan tampilan ataupun GUI, kita bisa klik kanan lalu copy. Kemudian kalian bisa taruh di direktori mana saja. Misal saya di sini taruh di direktori home, lalu paste. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian kita akan coba di terminal. Kalian ketikkan perintah cp documents slice 123.txt spasi slice home slice wulan, kemudian slice, lalu enter. Dan saya akan mengcopy di destination dengan perintah pagar cp source destination. Kemudian enter, lalu ls. Nah, di sini sudah ada file 123-nya ya. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang ke-9, yaitu perintah mv. Jadi, mv merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk merename suatu direktori atau file. Jika kalian memiliki nama file yang salah, atau kalian memang ingin mengubah nama file tersebut, kalian bisa menggunakan mv. Kemudian, perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan kalian ingin memindahkan file A ke direktori 1 atau 2,
itu juga bisa menggunakan perintah mv. Ya, langsung saja kita praktekkan. Kalian buka dulu terminalnya. Sebelumnya saya sudah membuat file dengan perintah touch, yaitu file 123.txt. Jadi di sini saya akan merubah nama filenya dengan perintah mv 123.txt, kemudian replace.txt. Kemudian enter, lalu ls. Nah, bisa kalian lihat ini namanya sudah terganti ya menjadi replace.txt. Kemudian saya akan coba memindahkan file menggunakan perintah mv-nya. Pertama, saya akan membuat file baru dulu. cd documents slice, lalu enter. Lalu saya akan memberi nama file barunya yaitu touch456.txt. Kemudian enter. Lalu saya akan keluar. Nah, di sini sudah keluar. Saya akan membuat file 456.txt ini berpindah ke direktori home. Jadi saya akan menggunakan perintah mv documents slice 456.txt spasi slice home slice wulan slice. Kemudian enter. Lalu ls. Dan pada direktori home-nya sudah ada ya filenya. Kemudian kita akan memasuki ke pembahasan yang terakhir yaitu perintah rm. Jadi kepanjangan dari rm adalah remove, yang dimana remove digunakan untuk menghapus file. Kalian juga bisa menghapus direktori kalian dengan perintah rmdir. Langsung saja kalian buka terminal, lalu saya akan coba menghapus file replace.txt, yaitu dengan perintah rm replace.txt. Kemudian enter, lalu ls. Kalian lihat di sini sudah tidak ada filenya ya. Saya akan coba menghapus direktori dengan perintah rmdir spasi direct new, kemudian slice, lalu enter, lalu ls. Ya, di sini sudah tidak ada file direktorinya ya. Tetapi jika direktori yang dihapus terdapat file, maka itu artinya gagal. Di sini saya akan coba menghapus file direktori dengan perintah rmdir dir1 slice, kemudian enter. Tetapi tidak bisa ya, karena pada direktori dir1 masih terdapat dir2 dan dir3 yang sudah kita buat sebelumnya. Cara menghapusnya, kalian hapus dulu mulai dari dir3 yang sudah dibuat sebelumnya. Cara menghapusnya, kalian ketikkan perintah rmdir spasi dir1 slice dir2 slice dir3 slice, kemudian enter. Kemudian untuk menghapus dir2 kalian bisa menggunakan perintah rmdir dir1 slice dir2 slice, kemudian enter. Dan yang terakhir dir1. Kalian bisa menggunakan perintah rmdir dir1 slice, kemudian enter. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Segitu saja pembahasan pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.